Baik, ini materi ketiga kita di mata kuliah Botani Farmasi. Kemarin kita sudah membahas tentang akar dan batang. Untuk materi kali ini, saya akan memberikan materi tentang daun. Nah, apakah capaian pembelajaran dari materi yang saya berikan pada hari ini? Jadi, harapannya mahasiswa itu mampu menjelaskan bagian-bagian dari daun, lalu dapat menjelaskan bentuk-bentuk dari daun, lalu menjelaskan susunan daun, fungsi daun, dan contoh-contoh modifikasi daun. Kita langsung masuk aja. Daun itu apa? Jadi daun itu merupakan alat hara atau alat pengambil unsur hara dari bagian tumbuhan yang penting, utamanya dalam proses fotosintesis. Nah, umumnya daun ini dia melekat pada batang atau dahan. Nah, untuk yang gambar A ini namanya nodus. Jadi nodus itu adalah tempat melekat atau duduknya daun. Nah, jarak antara nodus ini itu huruf B disebut dengan internodus. Nah, lalu C ini adalah sudut antara batang dan daun ketiak. Nah, disebutnya aksila. Jadi daun ketiak itu aksila. Jadi bagian sudutnya ini namanya aksila. Lalu ini itu adalah nodus, tempat duduknya ini. Lalu jarak antara nodusnya disebut internodus atau ruas. Nah, ini pendahuluannya, daun itu apa? Jadi daun adalah organ tumbuhan yang sangat penting dan pada umumnya merupakan bagian terbanyak dari sebuah tumbuhan. Jadi jumlahnya sangat banyak ya. Jadi mayoritas tuh dalam tumbuhan tuh daunnya tuh pasti banyak. Lalu bagian batang tempat duduknya daun atau tempat melekatnya daun itu disebut nodus, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan tempat di atasnya daun merupakan sudut antara batang dan tangkai atau disebut dengan ketiak daun atau aksila. Dan jaraknya yang tadi yang huruf B itu adalah internodus. Nah, bagaimana sih bentuk daun ini? Daun ini biasanya pipih, lebar, dan umumnya berwarna hijau. Dan dia memiliki bentuk yang paling beragam dibandingkan dengan organ tumbuhan lainnya. Nah, daun ini juga biasanya memiliki umur yang terbatas, sehingga pada saat tertentu daun akan gugur dan nanti akan tumbuh yang baru lagi. Seperti itu. Nah, fungsi daun itu apa? Yang pertama dia untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada umbi lapis dan bawang merah. Lalu dia mengambil zat makanan atau disebut dengan resorpsi, atau dia mengolah zat-zat makanan yang disebut dengan fotosintesis. Lalu dia melakukan penguapan yang disebut dengan transpirasi, dan dia melakukan pernafasan yang disebut dengan respirasi. Adapun tipe-tipe dari daun ini banyak ya. Jadi saya mungkin di sini hanya akan memberikan secara umum saja. Jadi seperti perkembangannya, daun juga bermodifikasi. Nah, ada daun biasa. Nah, daun biasa ini umumnya dia berwarna hijau dan dia memiliki fungsi utama sebagai fotosintesis. Ada daun kotiledon, dia merupakan daun yang berasal dari perkecambahan dan sebagai cadangan makanan sebelum daun pertama terbentuk. Jadi dia hanya cambah-cambah kecil saja. Nah, lalu ada sisik daun. Jadi dia daun tapi tidak berfungsi untuk fotosintesis dan dia juga biasanya kering. Mungkin seperti daun kaktus kayak gitu. Jadi dia kayak kering dan tidak seperti daun pada umumnya. Lalu ada daun braktea. Nah, ini daunnya tuh dia tumbuh pada dekat dengan bunga, sumbu bunga. Seperti ini. Kalau contohnya mungkin seperti bunga kembang kertas ya. Mungkin dia terlihat seperti bunga, padahal sebenarnya dia adalah daun. Nah, bagian-bagian daun lengkap itu terdiri dari yang pertama adalah ada pelepah daun, huruf C di sini. Lalu ada tangkai daun. Lalu ada daunnya, helai daunnya. Nah, ini yang dinamakan dengan daun lengkap. Biasanya ada daun yang dia langsung tanpa adanya tangkai atau daun dia tanpa adanya pelepah. Nah, seperti ini. Nah, bagian-bagian daun ini fungsinya apa sih? Nah, untuk pelepah daun itu dia melekat langsung pada batang. Nah, fungsinya dia sebagai pelindung dari daun tersebut ya. Nah, contohnya seperti tebu. Nah, itu dia langsung melekat pada batangnya dan dia melindungi. Nah, lalu dia menguatkan batang tanaman tersebut secara tidak langsung. Jadi,
dia membungkus batang. Nah, karena dia membungkus batang kan dia berarti melindungi batang tersebut, seperti contohnya pada pisang, jahe. Nah, batang semu dan batang itu dibentuk oleh pelepah. Nah, kalau di pisang kan seperti itu dia. Jadi sebenarnya batang itu bagian dari pelepah-pelepah daun. Nah, gitu. Jadi dia secara nggak langsung itu dia sebagai pelindung dan penguat dari batang tanaman tersebut. Lalu ada tangkai daun. Nah, tangkai daun ini dia mendukung helaian daunnya. Nah, bertugas menempatkan helaian daun sedemikian rupa agar daun tersebut terkena cahaya matahari. Nah, ada beberapa jenis tangkai daun itu umumnya dia bulat ya, bulat dan panjang atau silinder. Ada yang pipih juga, ada yang persegi dan ada yang setengah lingkaran. Lalu helaian daun atau lamina, nah ini bentuk dan ininya juga beda-beda ya. Ini yang lebih sangat amat beragam karena ini daunnya sendiri. Jadi perlu kita ketahui secara umum saja bahwa daun itu bangun daunnya bisa berbeda. Ujung-ujung daunnya juga bisa berbeda. Pangkal daunnya berbeda. Lalu bagaimana susunan tulang dari daun tersebut juga berbeda. Ada yang panjang, ada yang tulang daunnya mungkin melebar. Lalu ada tepi daunnya juga ada yang bersisik, mungkin ada yang lurus. Lalu daging daunnya, lalu ada permukaan daun dan warna daun, bahkan aroma daun pun berbeda. Yang pertama kita lihat bangun daunnya. Nah, bangun daun ini menunjukkan bentuk daun sehingga dikenal dengan istilah-istilah seperti misalkan ada yang segitiga, lonjong, bulat, dan lain-lain. Nah, beragamnya bentuk daun ini menyederhanakan salah satu bagian penting diamati posisi bagian helaian daun yang terlebar. Jadi, dalam daun itu bagian-bagian terlebarnya di bagian mana aja, seperti itu. Nah, itu kita bisa lihat di bangun daunnya, apakah yang bagian terlebarnya di bagian tengah daun, atau di bagian bawah agak tengah, atau di bagian atas agak tengah, atau tidak ada bagian terlebar, dia abstrak seperti itu. Nah, itu kita bisa lihat di bangun daunnya. Nah, ini singkat aja. Jadi kalau misalkan bangun daunnya itu terlebar letaknya di tengah-tengah, nah itu contohnya seperti ini ya. Jadi dia rata-rata bagian terlebar dari daunnya itu berada di tengah-tengah. Nah, ini di tengah-tengahnya juga, ini juga di tengah-tengah. Ini juga termasuk di tengah-tengah. Nah, ini kalau ini juga bangun daunnya agak berbentuk mana ya, nanti akan ada lebih lengkapnya di modul yang akan saya berikan bahwa ini ada yang runcing dan sebagainya. Jadi intinya di sini bahwa daun itu dia variasinya banyak dan bangun daun itu kita bedakan jadi dari posisi terlebar dari daun tersebut, apakah dia di tengah, di bawah, atau agak ke atas. Nah, seperti ini yang terletaknya agak di bawah. Nah, ini kan agak di bawah lebarnya, makin ke atas makin meruncing. Ada juga yang belah ketupat, tapi dia tetap di agak bagian tengah melebarnya. Ini juga bagian tengah, ini juga. Nah, ada yang di ujung daunnya juga. Model-model ujung daun ada yang runcing seperti ini, ada yang meruncing seperti ini. Aku minit dilihat di kursor saya ya. Lalu ada yang tumpul juga, ini seperti tumpul. Lalu ada yang datar, seperti daun bayam. Datarnya seperti ini ya, daun jambu monyet, maaf. Kalau daun bayam dia terbelah, nah seperti ini. Nah, jadi banyak ada jenis ujung-ujung daun ya. Ada yang seperti ini juga. Mungkin contoh-contohnya bisa kalian lihat di kehidupan sehari-hari bahwa banyak bentuk-bentuk daun, bahkan mungkin yang tidak saya perlihatkan di slide ini, di luar sana masih banyak bentuk-bentuk daun dan dengan nama-nama bentuknya itu apa. Nah, jadi intinya di sini bentuk daun itu ujungnya tuh berbagai macam, dan ini warna dan aromanya pun juga bisa diklasifikasikan. Pangkalnya pun juga bisa diklasifikasikan, sama ada yang meruncing, ada yang runcing, tumpul, membulat. Nah, seperti ini. Atau dia membulat semua dengan nama-namanya ya. Ini dia tumpul. Seperti itu. Jadi dia bagian bawahnya itu terpisah oleh pangkal ibu tulang. Nah, bagian bawahnya itu terpisah, jadi kayak ini pangkalnya, ini ibu tulangnya tuh dia terpisah seperti itu.
Nah, ini dia ada yang helainya langsung yang memeluk batang ya. Jadi dia menguatkan batang juga, seperti yang saya katakan tadi. Nah, sekian tentang daun. Jadi untuk lengkapnya nanti akan saya berikan modul tentang daun. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas, jadi kalian cukup menyimak saja di modul dan materi yang saya berikan. Untuk minggu depan mungkin akan diberikan oleh dosen berbeda, bukan saya lagi, karena akan ada dosen yang mengampu untuk mata kuliah ini. Untuk info lebih lanjut akan saya sampaikan pada WA Group. Terima kasih.